Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan awal karena saya tim ya dengan Bu Karis. Saya ngambil yang awal terlebih dahulu. Saya minta Bu Karis, saya yang masuk terlebih dahulu nggih. Karena saya yang bagian awal biasanya Bapak Ibu, yang bagian akhir itu dulunya Bu Eni. Karena Bu Eni sudah banyak tugasnya, melebihi tugas semuanya karena sibuknya Bu Eni, akhirnya Bu Eni digantikan oleh Bu Karis. Baik, saya akan mengulas mengenai falsafah dan paradigma keperawatan. Ini adalah dasar di mana nanti kita sebagai seorang perawat, ini saya hanya mereview kembali ya Bapak Ibu, pastinya sudah expert atau di luar kepala ini sudah. Saya tidak berdasarkan teori itu Bu, tapi sudah mendarah daging. Nah, ini kita kulas teorinya. Apa sih falsafah itu? Nah, falsafah atau falsafat atau filsafat itu sama aja Bapak Ibu. Itu hanya istilah yang mana terdiri dari dua suku kata kalau berdasarkan bahasa nih. Ada philos, ada sophia. Philos yang bisa diartikan sebagai cinta atau suka, sophianya adalah pengetahuan dan kebenaran atau kebenaran. Jadi kalau digabung filosofia itu adalah cinta pada kebenaran sebenarnya, tidak hanya pengetahuan tapi kebenaran, lebih ke kebenaran. Pengetahuan berasal dari akal budi tentang hakikat segala yang ada, baik sebab, asal maupun hukumnya, dapat dijadikan teori yang mendasari pemikiran. Nah, ini kan untuk para ilmuwan Bu, kenapa kok diberikan ke kita? Saya juga belum tahu kalau Bapak Ibu semuanya kan juga berpotensi untuk menjadi ilmuwan ya. Terus kemudian falsafah sendiri itu bisa dikatakan anggapan, gagasan, dan sikap yang paling dasar yang dimiliki setiap individu ataupun masyarakat. Nah, untuk falsafah berdasarkan ilmu atau filsafat, sebuah ilmu, itu kita dihadapkan 3 sudut pandang Bapak Ibu, yang mana dalam teori itu ada sudut pandang ontologi, ada epistemologi, ada asiologi. Bedanya apa? Bedanya kita melihat cara pandang ilmu itu seperti apa. Kalau ontologi itu membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu. Jadi ada sebuah teori itu kita mempelajarinya, apa sih teori itu sebatas itu saja. Jadi definisi dari teori tersebut, apa isi dari teori itu kita melihat dalam sudut pandang sebagai aspek ontologi. Kalau kita berpikir seperti atau dalam segi epistemologinya, kita akan membahas bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan tersebut tentang suatu objek tertentu. Jadi tidak hanya mengetahui teori itu apa, tapi mempelajari bagaimana cara kita mengetahui teori tersebut dan bagaimana teori tersebut terjadi atau didapatkan. Kalau berdasarkan asiologi, kalau kita melihat sudut pandang dari asiologi, itu membahas nilainya atau kegunaannya dari sebuah pengetahuan ataupun teori. Kalau tadi ontologinya hanya ingin tahu apa itu teorinya, epistemologinya bagaimana teori itu bisa terbentuk, kalau asiologinya itu apa manfaat dari teori tersebut. Itu salah satu atau beberapa sudut pandang kita sebagai manusia untuk melihat ini khususnya di bidang ilmu, ilmu pengetahuan. Oke, untuk falsafah keperawatan kita hubungkan dengan keperawatan. Kerangka dasar yang harus dimiliki perawat ini bisa dijadikan sebagai pedoman berpikir, bisa juga sebagai pedoman untuk mengambil keputusan khususnya pada praktik keperawatan. Bertindak atau berperilaku dalam praktik keperawatan ini untuk menyelesaikan masalah dalam rentang sehat sampai dengan sakit.
Pandangan dasar bisa juga diartikan sebagai pandangan dasar, yang mana pandangan dasar tersebut sebagai hakikat manusia dan esensial keperawatan yang menjadikan kerangka dasar dalam praktik keperawatan. Ada juga yang menganggap bahwa falsafah keperawatan itu adalah pandangan dasar dalam memandang pasien secara holistik dan komprehensif. Seperti apa kita memandang seperti itu? Kalau holistik, Bapak Ibu pasti sudah tahu, kita melihat pasien itu dalam tidak hanya satu sudut pandang atau satu segi aja, tapi kita melihat khususnya contohnya di kebutuhan dasarnya, dia membutuhkan bio, psiko, sosio, spiritual, dan dasar interaksi dengan sesama atau dengan pasien. Dalam artian sesama adalah rekan kerja kita. Falsafah keperawatan ya. Falsafah keperawatan ini bertujuan untuk meminimalisir respon negatif dalam suatu seorang perawat itu menyikapi masalah yang ada pada praktik keperawatan, itu meminimalisir respon negatif dari berbagai pihak dan meningkatkan respon positif bagi yang berinteraksi atau diajak interaksi. Kemudian juga memotivasi timbulnya respon positif dalam menjalankan kondisi yang kita keperawatan adalah bekerja di rentang sehat maupun rentang sakit. Dari falsafah ini nanti Bapak Ibu mengingatkan kembali bahwa kita sebagai seorang perawat itu tidak hanya melihat seorang pasien atau seorang klien yang datang ke kita dalam keadaan sakit, tapi juga dalam keadaan sehat. Itu juga perlu kita ketahui atau kita berikan intervensi. Bu, kalau sehat kenapa diberikan intervensi? Nah, intervensinya lain dengan yang sakit nih Bapak Ibu. Itu saya rasa Bapak Ibu sudah expert di situ. Oke, untuk perbedaan falsafah keperawatan dengan falsafah umum. Falsafah itu ilmu yang sangat luas. Jadi kita sudutkan ke keperawatannya. Untuk umum dan keperawatan itu kita bedanya di mana untuk dalam segi falsafah nih. Kalau umum itu satu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran yang umum dengan memiliki ciri-ciri satu pemikiran yang tuntas, dalam artian suatu unek-unek yang mana ada di masalah fenomena nih. Nanti kita bahas fenomena itu apa. Jadi kita didatangkan oleh sebuah fenomena itu kita akan membahas secara tuntas. Itu kalau kita berpikiran berdasarkan falsafah secara umum, bertujuan untuk mendapatkan kebenaran. Nah, kategorinya ada 5 bidang kalau umum Bapak Ibu: metafisik, epistemologi, etika, logika, dan estetika. Itu kalau falsafah umum. Kalau falsafah keperawatan, kita membahas pola pikir yang dikaitkan dengan manusia, keperawatan, kesehatan maupun lingkungan. Kesehatan di sini tidak hanya sakit tapi sehat juga. Terus kemudian memandang manusia, yang mana manusia ini sebagai klien kita, sebagai pasien kita, sebagai suatu yang holistik. Baik itu kita memandang di bionya, psikonya, sosionya atau sosialnya, spiritualnya. Bersifat healthogenik, memandang kesehatan secara luas dari segi promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Itu sudut pandang berdasarkan falsafah yang ini saya tampilkan untuk membedakan falsafah umum dan falsafah keperawatan. Ini pendapat para pakar, saya tampilkan dulu yang mother of nursing kita, yaitu Florence, di mana ini adalah ibu keperawatan kita, yang memandang bahwa suatu masalah kesehatan itu kalau Florence itu memandang bahwa adanya pengaruh dari lingkungannya. Maka dari itu, jika ada pasien sakit, menurut Florence yang paling berpengaruh, kita harus memperbaiki lingkungan eksternal. Tidak hanya kita memperbaiki bagian internalnya aja, tapi lingkungan eksternal juga mempengaruhi. Itu menurut Florence. Okay. Nah, ini
beberapa akan saya tampilkan yang paling famous gitu ya kalau sekarang Bapak Ibu. Jadi yang umum diperbincangkan oleh perawat-perawat dengan teori-teori yang tenar beliau. Ini Jean Watson itu yang sering kita kenal dengan teori caringnya. Saya ini memaparkan baik dalam segi manusianya, perawatannya, kesehatannya, lingkungannya. Nah, ini saya akan menjelaskan lebih ke keperawatannya. Jadi kalau Jean Watson ini itu memandang keperawatan itu adalah sebuah seni dan ilmu tentang proses pelayanan manusia dengan dimensi spiritual yang terdiri pengetahuan, ide, keyakinan, falsafah, serta kesepakatan tindakan. Itu menurut Jean Watson. Terus kemudian untuk King, teori King itu yang mana teorinya adalah inti dari teori falsafah keperawatan menurut King. Keperawatan merupakan proses yang melibatkan manusia dengan kesehatan sebagai tujuan utama, di mana King ini merumuskan atau mengemukakan teorinya 3 sistem interaksi yang mempengaruhi tersebut Bapak Ibu, yaitu yang Bapak Ibu ketahui ada teori sistem interaksi personal, interpersonal maupun sosial. Terus kemudian ada teori Dorothea Orem atau seringkali kita sebut dengan ibu kita Orem. Nah, teori ini itu memandang falsafah dalam bidang keperawatan itu pendekatan dalam membantu pemenuhan kebutuhan pada seseorang atau yang kita sebut dengan pasien yang tidak mampu memenuhi kebutuhan perawatan diri melalui pendidikan dan pengalaman. Jadi self care-nya kalau Orem ya. Terus Leininger di sini menganggap bahwa keperawatan itu adalah sama dengan John Watson ya, seni dan ilmu, tapi dalam sudut pandang yang berbeda, di mana kemanusiaan yang berfokus pada perilaku perawatan manusia dan proses peningkatan perilaku mempertahankan sehat atau sembuh dari penyakit. Baik Bapak Ibu, ada yang ditanyakan sampai sini? Saya lanjutkan. Nah, kita membahas mengenai fenomena keperawatan. Saya langsung ke fenomena keperawatan karena fenomena sendiri adalah masalah ya. Nah, kalau fenomena keperawatan itu berasal dari kita kulek atau kita gali satu persatu. Fenomena itu kalau bahasa Yunani dari painomenon yang diartikan sebagai apa yang terlihat. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada gejala, ada fakta, di mana gejala itu adalah hal-hal yang dirasakan oleh panca indera, sedangkan fakta adalah kenyataan dan kejadian, yang mana bisa digabungkan untuk pengertian dari fenomena keperawatan, yaitu kejadian-kejadian atau fakta yang dialami dalam proses atau praktik keperawatan. Contohnya apa? Contohnya bisa infeksi nosokomial, ada luka di kubitus atau nyeri, manajemen nyeri ya, ataupun pengelolaan pasien. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Oke, untuk kita masuk ke paradigma keperawatan. Paradigma keperawatan itu bisa diartikan sebagai cara pandang terhadap fenomena keperawatan, di mana suatu upaya yang sistematis dan terorganisir untuk menyelidiki masalah yang ada atau fenomena keperawatan tadi. Yang paling penting dalam paradigma keperawatan itu adalah komponennya Bapak Ibu. Jadi komponennya itu ada 4, yang mana itu nanti kita ulek-ulek sebagai perawat ya. Jadi komponen yang harus kita pandang untuk menyelesaikan masalah kesehatan dari masalah keperawatan dari seorang pasien itu meliputi manusianya atau pasiennya, baik pasien, baik keluarga,
dan lingkungan sekitarnya, kemudian lingkungannya sendiri, kemudian proses keperawatannya dan sehat atau kesehatannya. Paradigma keperawatan itu bisa diartikan sebagai kerangka acuan untuk melihat fenomena keperawatan. Nah, contohnya fenomena infeksi nosokomial dapat diatasi dengan melalui 4 komponen yang ada dalam paradigma keperawatan. Ini contohnya untuk paradigma keperawatan, aplikasinya seperti itu. Terus kemudian ini adalah, sebentar Bapak Ibu. Untuk peran paradigma keperawatan dalam pengembangan teori keperawatan, itu merupakan paradigma keperawatan bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan sebuah teori keperawatan. Jadi ini adalah selain sudut pandang, itu bisa dikatakan sebagai dasar untuk seorang perawat terutama untuk menentukan atau mengembangkan teori keperawatan yang sudah ada ataupun bentuk suatu teori baru dari teori keperawatan. Teori keperawatan sendiri dapat diartikan satu kesatuan konsep-konsep, definisi-definisi maupun asumsi yang tersusun secara sistematis yang menjelaskan fenomena-fenomena tentang asuhan keperawatan. Ini saya berikan contohnya karena tadi sudah membahas di awal, ini saya bedakan ya. Teorinya adalah teori Roy, di mana menjelaskan bahwa individu harus mampu beradaptasi dengan lingkungan internal maupun eksternal. Di dalam teori Roy juga, lingkungan mempengaruhi kemampuan individu untuk beradaptasi. Jadi teori Roy yang sering kita pada umumnya yang sering kita dengar itu dengan teori yang teori adaptasi yang ia kemukakan. Terus kemudian dari Roy sendiri itu memandang sehat itu bila individu beradaptasi atau mampu beradaptasi terhadap lingkungan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Roy juga memandang keperawatan merupakan bentuk asuhan yang diberikan kepada individu pada kondisi sehat maupun sakit, dalam artian untuk beradaptasi. Yang pada intinya teori Roy adalah teori adaptasi, di mana kesehatan itu dibutuhkan untuk memenuhi outputnya sebagai sehat. Untuk outputnya itu bentuknya sehat, itu perlu adanya adaptasi yang baik. Oke, kita lanjutkan. Untuk model konseptual. Nah, model konseptual ini beda dengan teori. Model konseptual termasuk asumsinya, meskipun sama-sama asumsi, merupakan landasan untuk mengembangkan sebuah teori, di mana ditekankan tentang konsep-konsep juga, definisi juga, dan proposisi dari teori tersebut. Perbedaan model konseptual dengan teori keperawatan tadi itu terletak dengan keabstraksinya, di mana model teori konseptual itu lebih abstrak atau tidak bisa dipegang atau lebih tidak bisa dipegang daripada teori. Kalau teori sudah jelas nih, sudah ditemukan, tapi kalau model konseptual itu hanya kalau Bapak Ibu bisa dikatakan itu ide yang terlintas. Baru ide yang terlintas itu model konseptual. Kalau sudah teori itu sudah dalam bentuk yang jelas. Dan teori mengandung konsep, definisi, dan proposisi yang lebih atau bisa dikatakan lebih konkret, serta memberikan spesifikasi fenomena yang lebih besar dan penjelasan hubungan postulat yang lebih terperinci, khususnya pada fenomena keperawatan. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari awal hingga akhir. Pada intinya di sini Bapak Ibu, fenomena, karena ini ilmu yang abstrak nih, ilmu yang abstrak, tapi kita berusaha untuk memahami dari masing-masing bagiannya atau masing-masing teori yang dikemukakan. Jadi pada dasarnya awal mula pemikiran itu adalah
bisa dikatakan falsafah keperawatan. Falsafah keperawatan kemudian akan menurunkan menjadi paradigma keperawatan atau cara sudut pandang kita sebagai seorang perawat. Ini teori-teori yang mendasari atau teori umumnya, kemudian diambil dari sudut pandang keperawatannya sebagai sudut pandang dalam khususnya untuk melakukan proses keperawatannya, di mana sudut pandang itu melihat dari 4 komponen dari paradigma keperawatan tadi: manusianya, sehat sakitnya atau kesehatannya, lingkungannya, kemudian juga proses keperawatannya atau caringnya. Dari situ kita kalau berpikiran untuk maju, untuk memunculkan ide, ini juga yang akan membantu Bapak Ibu menemukan tugas akhir yang paling baik atau yang terbaik menurut Bapak Ibu. Kalau kita berpikirnya seperti ini, runtut seperti ini, kita akan menemukan fenomena keperawatan yang bisa kita teliti, yang mana itu nanti berbentuk model konseptual keperawatan. Jadi kalau sudah dari fenomena keperawatan tersebut, itu nanti akan terlintas apa sih model konseptual keperawatan yang sudah ada yang bisa mendasari untuk menyelesaikan fenomena yang ada tersebut. Nah, model konseptual keperawatan itu yang sudah ada itu bisa masuk, grand teori itu masuk di model konseptual keperawatan, middle ring teori juga tersebut, nursing practice teori. Ini Bapak Ibu yang di rumah sakit, di puskesmas atau di klinik itu yang sering didapatkan atau sering kali ditemukan, itu bisa dikatakan nursing practice teori. Itu masih dalam model konseptual keperawatan atau ide yang muncul dari sebuah fenomena keperawatan. Nah, dari model konseptual keperawatan itulah yang bisa dijadikan awal untuk atau dijadikan dasar untuk membentuk suatu teori baru atau pengembangan teori keperawatan yang sudah ada. Nah, prosesnya itu dari falsafah, paradigma, model konseptual sampai teori itu butuh yang namanya metode ilmiah, di mana itu proses untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis. Nah, terus kemudian ilmuwan keperawatan melakukan penelitian dengan cara menguji hipotesis untuk mencari kebenaran yang tadi dibicarakan sebagai falsafah keperawatan, khususnya falsafah nggih. Nah, kita kalau melihat di metode ilmiah itu, kita akan mempelajari runtutan atau proses ini Bapak Ibu. Berawal dari fenomena keperawatan yang mana dilihat Bapak Ibu semuanya di klinik, di rumah sakit, di manapun yang bekerja untuk aspek keperawatan itu akan melihat adanya fenomena keperawatan atau masalah keperawatan. Nah, disitulah kita kalau sebagai berpikir secara metode ilmiah, kita akan butuh yang namanya literatur atau proses telaah literatur. Selain telaah literatur, itu juga perlu panduan dari penelitian sebelumnya. Apakah fenomena yang Bapak Ibu temukan itu sudah ada atau sudah diteliti dari penelitian sebelum Bapak Ibu itu. Semisal 2022 ini Bapak Ibu menemukan sebuah fenomena. Fenomena ini sangat unik, sangat memungkinkan untuk dijadikan sebuah teori baru, atau saya akan menemukan dengan fenomena ini saya akan menemukan teori baru di keperawatan atau alternatif solusi untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Nah, itu Bapak Ibu perlu yang namanya telaah literatur maupun telaah penelitian terdahulu. Setelah itu ada yang namanya dilakukan pendekatan induktif maupun deduktif. Dalam artian pendekatan atau memandang fenomena itu, suara saya jelas ya Bapak Ibu, karena di sini sedang hujan jadi agak sedikit berisik. Oke, baik, saya akan lanjutkan. Untuk pendekatan yang dimaksud induktif deduktif tidak perlu dipikir rumit-rumit ya Bapak Ibu. Jadi pendekatannya secara menyeluruh
atau secara keseluruhan dalam sudut pandang yang berbeda, dalam artian kanan dari kiri atau dari segala sisi, itu yang dimaksud di sini pendekatannya. Jadi tidak hanya satu arah, tapi saling arahnya bolak-balik juga, itu perlu dilakukan pendekatan itu. Terus kemudian setelah menentukan ini, setelah menemukan fenomena keperawatan dan melakukan pendekatan, kita perlu menentukan metode yang harus kita ambil, apakah metode kuantitatif untuk menyelesaikan fenomena keperawatan itu ataukah kualitatif. Nah, di situ nanti kalau sudah menentukan metode, kita akan merumuskan sebuah hipotesa atau dugaan yang menurut kita benar. Itu untuk sebagai memprediksi hubungan antar variabel atau antar masalah. Nah, variabel sendiri itu karakteristik yang melekat pada manusia atau yang kita temukan di fenomena keperawatan. Setelah itu yang paling penting adalah cara pembuktiannya, Bapak Ibu. Ini yang bagian pokok dari metode ilmiah. Cara membuktikan, kalau sudah menentukan metodenya, cara membuktikannya melalui proses penelitian, yang mana Bapak Ibu juga perlu merancang sebuah desain penelitian, sampling, pengembangan instrumen, metodenya dalam artian mengumpulkan data sampai metode analisis data. Setelah ini terjadi atau Bapak Ibu sudah melakukan proses penelitian ini, akan menemukan temuan di bidang keperawatan, kalau fenomenanya keperawatan ya, atau bisa dikatakan teori keperawatan, teori baik baru maupun pengembangan teori yang sudah ada. Oke Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan untuk yang pertemuan pertama dari falsafah keperawatan. Kira-kira dari sini apakah ada yang ditanyakan atau ada yang perlu didiskusikan atau malah bingung? Kalau bingung nanti bisa dibaca lagi ya Bapak Ibu. Saya akan memberikan slide saya ke Bu Riva biar nanti di-share ke teman-teman. Baik Bapak Ibu, bagaimana? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Apakah di sana? Nggih, waalaikumsalam. Dia dengan Bapak siapa, Pak? Bu. Pak Sinten? Pak Selamat. Oh, Pak Selamat. Pak Selamat ganti nama nggih. Saya ndak asing dengan wajahnya Bu, tapi namanya itu Maulana Ardana Rahmatul, bukan Rahmatul ya Pak ya? Oh, itu HP-nya hilang Bu, itu HP anak saya. Oh iya Bapak. Nggih, monggo Pak Selamat, ada yang perlu diklarifikasi? Ini Bu, masalah paradigma keperawatan. Nggih. Itu kan ada empat konsep. 4 komponen nggih. Komponen manusia, terus sehat, lingkungan, terus keperawatan. Nggih. Terus yang sakit ikut mana Bu ya? Karena ada sehat ada yang sakit. Nggih. Baik Bapak. Pak Selamat, sehat Pak Selamat? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah nggih sehat. Baik Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya karena lampunya sedang padam.